Mau nggak sih Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang cerdas dan pintar? Jadi kalau diwawancara oleh media dalam negeri dan media luar negeri, itu jawabannya selalu tokcer ya, selalu cerdas, selalu tepat. Jadi presiden itu tidak malu-malu kalau kita lihat di televisi ya. Kita lihat di TV itu presiden kelihatannya cerdas, gagah, berwibawa. Itu rakyat akan senang. Dan kayaknya kita bangga gitu mempunyai presiden yang cerdas, apalagi dikenal di dalam dan di luar negeri. Pintar, cerdas, kemudian juga menguasai wawasan kebangsaan, kemudian juga menguasai pemerintahan, kemudian tidak disetir oleh siapapun termasuk para pengusaha. Tingkat kepercayaan rakyat kepada presiden, dalam artian Pak Jokowi di sini, sudah mencapai tingkatan angka 80%. Baru sekarang ada seorang presiden yang mendapat tingkat kepercayaan sampai angka 80%. Baru sekarang. Hanya Pak Jokowi. Baru Pak Jokowi aja. Artinya apa? Bahwa pemerintahan Pak Jokowi pada dasarnya secara pemimpinan, secara kebijakan, secara kinerja itu diakui oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat. Wait. Untuk orang-orang yang suka berkomentar survei bayaran dan sebagainya macamnya, nggak usah komentar di video saya. Saya nggak mau nanggepin orang-orang yang berpikiran pendek, yang berpikiran tolol seperti itu. Kalau mau berkomentar, komentarlah secara argumentatif, bukan dengan kata-kata yang tolol seperti itu. Oke, 80% lebih. 80% lebih kepercayaan rakyat kepada presiden menunjukkan bahwa Pak Jokowi memiliki power. Pak Jokowi memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati rakyat, untuk membawa rakyat mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Seperti halnya pada saat ini yang sudah mendekati masa-masa kampanye Pilpres 2024. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, dan sebagai pemimpin yang saya yakin Pak Jokowi juga tahu bahwa dirinya sudah mendapatkan 80% kepercayaan rakyat. Pasti Pak Jokowi menginginkan sosok presiden selanjutnya yang meneruskan kinerjanya, yang meneruskan gaya kepemimpinannya. Kita berada di zaman modern, berada di zaman yang dimana setiap ganti presiden tidak boleh ganti program juga. Di mana setiap ganti presiden tidak boleh reset pabrik, harus selalu update. Itu yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Jangan setiap 5 tahun sekali, setiap 10 tahun sekali, setiap ganti tokoh presiden itu ganti program, itu reset pabrik. Kapan Indonesia akan maju? Itu yang dipikirkan Pak Jokowi. Terlebih Pak Jokowi juga tahu pasti bahwa dirinya mendapatkan 80% kepercayaan rakyat. Oke, 80% hampir mendekati 100%. Dalam artian hampir seluruh rakyat Indonesia suka dengan Pak Jokowi. Kemudian di sisi lain ada partai yang sedang cari aman, ada capres yang sedang cari aman, ada koalisi yang sedang cari aman, yaitu koalisi perubahan. Dari katanya saja adalah perubahan. Dari sebuah konsep ingin melakukan sebuah perombakan. Perubahan. Seperti itu. Tolong sebutkan beberapa perubahan saja yang ingin dibawa oleh koalisi tersebut. Beberapa saja, nggak harus semuanya. Nggak harus. Ya kalau misalkan dalam jawaban saya sebutkan 3 jawaban aja. 3 poin jawaban aja nggak apa-apa. Untuk menunjukkan di mana titik perubahan dari program yang sudah ada. Presiden Pak Jokowi memiliki berbagai jenis kinerja yang sudah terjadi dan yang sedang dijalankan seperti ini. Kalian nggak perlu bertanya, searching ataupun lihat secara langsung kinerja yang sedang dikerjakan atau yang sudah terjadi, yang sudah dikerjakan seperti itu. Dan apa yang harus dirubah? Apa yang harus diubah oleh koalisi perubahan? Sebutkan 3 lah ya, 3 aja. Tapi jangan pernah ada yang menulis
koalisi perubahan ataupun Pak Anies adalah tokoh yang baik, beriman, humanis, amanah, dan sebagainya macamnya. Itu bukan jawaban. Kalau berbicara seperti itu pada dasarnya banyak kok tokoh yang amanah, banyak kok tokoh yang beriman, banyak kok tokoh yang adil, banyak kok tokoh yang jujur, banyak kok tokoh yang nggak korupsi. Itu bukan jawaban. Jadi tolong sebutkan poin perubahan yang ingin kalian bawa. Kalian kan simpatisan kan ya? Pastinya harus tahu, harus paham titik poin-poin perubahan itunya apa aja. Seperti itu. Nanti kita bandingkan apple to apple apa enggak dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden. Berbicara perubahan berarti berbicara tentang masa depan dan juga yang sedang terjadi saat ini yang akan menjadi masa lalu. Berarti berbicara tentang program dan juga kinerja Pak Jokowi dibandingkan dengan perubahan yang akan dibawa di kepemimpinan selanjutnya. Apple to apple, oke? Ayo ulur, kita perjuangkan Bapak Joko Widodo untuk menjadi Presiden Indonesia 3 periode. Percayalah, itu adalah hal yang selalu saya semogakan sebagai projo. Tetapi projo itu selalu mempunyai opsi kedua. Apabila konstitusi memang membatasi dan tidak bisa Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk 3 periode, kita masih mempunyai opsi kedua. Kepuasan publik atau kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo itu berkisar 80%. Kalau sampai nanti ada yang komentar di sini bagian dari yang tidak puas, artinya mereka bagian dari yang sekitar 20%. Itu artinya kenapa? Banyak masyarakat yang menginginkan program-program dari Bapak Joko Widodo itu dilanjutkan, terutama pembangunan jangka panjang. Tetapi perlu teman-teman ketahui, di sini ada kelompok ya yang mengklaim bahwa ada tokoh yang seolah-olah akan bisa melanjutkan. Kalau yang satu tokoh lagi sudah mengklaim akan perubahan. Kalau yang mengklaim tentang perubahan nggak usah dibahas lah ya. Itu bagian dari 20% yang tidak puas tadi. Sekarang saya akan membahas tentang yang mengklaim seolah-olah akan melanjutkan. Projo, ketahuilah, itu belum tentu. Hati-hati di situ ya. Saya ingatkan. Hati-hati dengan tokoh yang mengklaim seolah-olah akan melanjutkan program-program Jokowi. Sekarang kita membahas tentang opsi kedua. Opsi kedua sudah jelas itu melekat di dalam diri Bapak Ganjar Pranowo, di mana kita akui Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar Pranowo adalah satu trah ideologi yang sama. Hati-hati dalam menyikapi sebuah klaim-klaim di sosial media, di mana nanti akan banyak yang seolah-olah menjadi projo lalu berpindah kepada Anies, atau mengaku-ngaku sebagai projo lalu berpindah kepada Bapak Prabowo yang saya sebutkan tadi, mengklaim seolah-olah akan bisa meneruskan. Hati-hati di situ. Projo tetap konsisten satu suara. Terima kasih. Indonesia saat ini sangat membutuhkan konsistensi pembangunan. Indonesia saat ini juga sangat membutuhkan percepatan pembangunan demi menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin dengan kecerdasan eksekutif, bukan sosok pemimpin dengan kecerdasan teologis saja, yang hanya memberikan kata-kata fata morgana. Sehingga Indonesia tidak membutuhkan konsep
perubahan, yang dimana tendensi dari konsep perubahan yang diusung oleh pihak sebelah adalah konsep perubahan untuk memberhentikan program-program yang sudah berjalan saat ini dengan dasar kebencian, dengan dasar ketidaksukaan terhadap pemerintahan saat ini. Terlebih lagi, konsep perubahan adalah konsep yang diusung oleh pihak sebelah yang pada dasarnya memang membenci Pak Jokowi dengan menjatuhkan segala cara untuk bisa membuat Pak Jokowi rendah di mata rakyat. Tetapi konsep perubahan ini pada dasarnya belum memberikan contoh apapun ataupun belum memberikan konsep yang secara detail tentang apa perubahan yang dimaksud, tentang apa perubahan yang ingin dibawakan oleh pihak sebelah. Yang kita pahami sejauh ini, konsep perubahan yang mereka usung adalah konsep perubahan atas dasar kebencian mereka kepada pemerintahan saat ini. Sehingga apabila konsep perubahan ini bisa dilaksanakan oleh mereka dan terpilihnya pemimpin mereka, maka konsep perubahan ini bisa jadi konsep yang dimana bertujuan untuk menghentikan segala proses-proses pembangunan yang berbau pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita harus bijak. Kita harus paham di mana Pak Jokowi menjadi sosok pemimpin Indonesia yang sangat dipercaya oleh rakyat dengan persentase yang tinggi, dan Pak Jokowi menjadi sosok pemimpin yang disegani dunia, yang diakui oleh dunia. Dan itu menjadi bukti di mana kinerja Pak Jokowi sejauh ini sudah memberikan dampak yang sangat besar, dampak positif yang sangat besar, sehingga pemimpin selanjutnya haruslah pemimpin yang mampu melanjutkan untuk Indonesia lebih maju. Dan juga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut dengan AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state ya Mbak Ajeng, udah lama banget aku nggak state videonya Mbak Ajeng, kangen rasanya ya. Apa kabar Mbak Ajeng? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan Mbak Ajeng sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video ini aku nggak mau komentarin bedanya atau perbedaan antara Pak Jokowi dengan AHY yang katanya bahasa Inggrisnya lebih fasih atau lebih apa. Enggak, saya lebih bangga dengan Pak Jokowi yang apa adanya ya. Ya walaupun beliau bahasa Inggrisnya nggak fasih, tapi saya sebagai rakyat Indonesia bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Dan kali ini saya nggak mau bahas masalah bahasa Inggrisnya Pak Jokowi dan AHY ya, nggak mau ya. Kali ini saya cuma mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden Indonesia Raya tercinta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, Allah berikan kesabaran, kekuatan, Allah berikan ketangguhan ya. Allah berikan yang terbaik untuk Bapak Jokowi dan sekeluarga ya. Mudah-mudahan di 1 tahun terakhir kepemimpinan Bapak Jokowi semakin diberikan kesabaran, kekuatan dari para pembencinya, dari para haternya, dari para pembuli, dari para penghujat ya. Mudah-mudahan para penghujat, para pembuli, para pembenci sadar ya atas apa yang mereka lakukan adalah salah ya. Mudah-mudahan semuanya rakyat Indonesia ya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya ya. Sekali lagi Happy Milad Bapak Presiden Indonesia Raya Bapak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa menjadikan Indonesia negara yang dihormati negara-negara yang lainnya ya. Sukses selalu buat Bapak Jokowi. Terima kasih atas dedikasi sampean Bapak Jokowi. Kami sangat merindukan Bapak Jokowi. Kalau boleh kami minta Bapak Jokowi tetap menjadi presiden kami di 2024 ya. Salam dari Jawa Tengah. Halo guys, rakyat Indonesia sangat beruntung mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sangat dicintai oleh rakyat kecil. Ya, ada orang kata pencitraan, ada orang kata tim media presiden dan segala macam. Tetapi apa yang pastinya saya tengok dalam media, sebab tidak pernah berjumpa dengan Bapak Presiden,
Bapak Presiden Jokowi begitu dekat dengan rakyat kecil di mana-mana. Bahkan selama puluhan tahun, beberapa dekad, contohnya di Papua tidak dibangunkan. Tetapi di era presiden, orang Papua daripada rakyat kecil menangis. Dan rakyat Indonesia saya kira akan menangis sekali lagi apabila Presiden Jokowi berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena masa jabatannya telah tamat tidak lama lagi. Dan dia beritahu dia akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nah, di saat itu kekuasaan yang dia ada tidak boleh lagi. Dia tidak ada kekuasaan lagi untuk membantu rakyat-rakyat kecil, anak-anak sekolah, beri basikal, kan? Dan saya begitu yakin ramai rakyat Indonesia akan menangis kehilangan seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Kalau kita pergi ke Indonesia sekarang, the word you can say is wow. Indonesia kok beda banget ya. Karena saya pernah di Indonesia era Pak Soeharto tahun 1996. Dan ternyata memang jauh sekali bezanya. Era itu dan era SBY saya pernah di Indonesia juga. Dan ternyata sekarang sangat-sangat berbeza dan maju di zaman Pak Jokowi. Bayangkan, baru-baru ini ada KTT di Labuan Bajo yang sekelip mata menjadi popular di seantero dunia. Dan begitu juga pembangunan infrastruktur di berbagai tempat di wilayah Indonesia berusaha dimajukan oleh Pak Jokowi yang bekerja siang dan malam. Wahai orang Indonesia, Anda beruntung karena mempunyai seorang pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan Malaysia pun satu hari nanti akan kembali hebat. Oke guys, itu saja, bye. Jokowi sebelum menjabat presiden ya. Oke? Jangan banyak omong. Halo Bang. Maaf, videonya saya setit. Sebenarnya saya takut Bang. Saya takut ngeliatin abang kalau ngomong sambil melotot. Abang ngomong sambil melotot, tanya prestasi si Jokowi apa. Dan ngomong penjilat. Bukan penjilat Bang, mensyukuri apa yang dikerjakan seorang pemimpin. Itu pakai akal sehat. Cuman kalau pakai akal dengan hati yang sakit, jangankan yang salah Bang, yang benar pun dilakukan tetap salah. Kalau abang tanya prestasinya Jokowi, saya balik tanya, prestasinya Anies apa selama jadi gubernur? Dulu Bang, kalau masih belum jadi gubernur, berpidato ngomong di depan Rizik Syihab, seharusnya air hujan dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuang ke laut. Tunggu air jadi naik. Kan gitu Bang. Giliran jadi gubernur, ujung-ujungnya dibuang ke laut juga. Lantas taman bukan butuh bermain, buat parkiran air. Inikah dijadikan pemimpin? Hancur Bang. Memimpin DKI cuma luasnya segitu aja, nggak karu-karuan gitu loh. Jadi ngomongnya abang jangan dengan rasional Bang, yang masuk akal. Jangan didasari kebencian gitu loh. Saya nggak benci Anies, saya bukan apa-apanya si Anies kok, gubernurnya saya bukan gitu loh. Cuman yang rasional aja. Patung getah-getih yang menelan 550 juta APBD DKI sekarang masih ada nggak Bang? Sumur resapan
berfungsi dengan baik enggak, Bang? Nggak usah jauh-jauh lah. Makanya kalau menilai prestasi seorang pemimpin, jangan didasari kebencian. Jangankan yang salah, yang benar pun dilakukan tetap salah. Oke Bang, saran saya, kalau ngomong jangan melotot, takut saya. Para penjilat-penjilat itu, apa prestasi Jokowi sebelum menjabat presiden ya? Oke? Halo abang, izin stick ya bang. Mohon maaf. Sebenarnya saya takut karena melihat pelototan abang, mata abang yang menggebu-gebu seakan mau menerkam kita. Abang, saya penjilat Pak Jokowi, termasuk yang Anda sebutkan para penjilat. Oke, saya terima. Saya penjilat Pak Jokowi karena prestasi beliau, bukan karena apa-apa. Begini abang, beliau Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia, beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan semua pasti tahu prestasi beliau apa. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Wali Kota Solo. Di awal itulah Pak Presiden Jokowi saat ini yang terkenal begitu hebat. Pondasinya adalah di saat beliau menjabat Wali Kota Solo. Beliau menjadi wali kota terbaik ketiga dunia bang, bukan Indonesia lagi, dunia. Hebat kan? Selain itu, sedikit saja, satu lagi, nggak usah banyak-banyak. Terlalu banyak prestasinya Bapak. Beliau begitu hebat bagi kami, rakyat biasa. Satu lagi bang, saya kasih tahu. Di Solo itu, ada namanya pasar yang tempatnya di pinggir jalan, di sepanjang jalan, yang sudah puluhan tahun menjamur di sana. Itu bisa dipindahkan dengan santun, damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada bentrok, tanpa ada korban satu dengan yang lainnya, dan bisa dipindahkan dengan damai yang sekarang menjadi pasar Kritikan Solo. Itu yang perlu abang tahu. Nggak usah banyak-banyak kalau ditunjukin prestasinya Bapak. Beliau hebat bagi kami, rakyat kecil yang melihat dengan hati. Jadi jangan tanyakan lagi prestasi Bapak. Pakailah hati nuranimu bang. Apa yang kamu rasakan di era-era sebelum Pak Jokowi. Jangan nyinyir, beliau sudah bekerja dengan baik untuk bangsa ini. Jangan naif bang, jadi manusia, jadi rakyat. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan untuk bangsa ini? Sampai kamu nyinyir dengan seorang presiden yang sudah begitu banyak melakukan banyak hal untuk bangsanya, untuk Indonesia lebih baik. Tapi sebagai rakyat yang hanya nyinyir dan menilai kesana kesini, terlalu naif bang kayak gitu. Kecuali kita sudah berprestasi, kita sudah mengorbankan banyak hal untuk bangsa ini, baru kita boleh nyinyir seperti itu terhadap seorang presiden yang prestasinya begitu luar biasa untuk bangsa ini. Beliau bekerja dengan baik. Dia nggak banyak kata, nggak banyak cakap, tapi beliau benar-benar bekerja dengan baik. Pakailah hati bang, pakai hati nuranimu. Mohon maaf kalau saya harus stick video Anda. Buat saya, ungkapan Anda terhadap Pak Jokowi terlalu kasar.
Mohon maaf ya Bang. Salam NKRI, Indonesia Maju. Preman, bagaimana pendapat Om Preman masalah katanya Jokowi presiden terburuk dalam sejarah oleh Trending Shop, yaitu mengatakan Jokowi, Indonesia kini berubah jadi negara terkorup di dunia. Di tangan Jokowi, ulama dipenjara, koruptor tertawa, mafia menggila, oligarki berkuasa, rakyat semakin sengsara, dibodohi dan dibelenggu, pelan-pelan dibikin mati. Katanya seperti itu. Ya saya jawab gini, ini merupakan menurut saya pemahaman yang sepihak. Karena kalau saya lihat ulama di penjara katanya, ini ulama yang apa dulu? Yang apa dulu? Kalau ulama itu kalau berjuta-juta ulama ada, tapi yang di penjara di situ pastilah ulama itu sebagai manusia juga seperti kita. Jadi merupakan kadang-kadang salah, kadang-kadang ya baik, betul. Tapi ulama-ulama yang di penjara ya mungkin ulama-ulama yang melakukan kesalahan. Kalau mau ulama yang enggak, ya enggak itu. Terus yang kedua, koruptor tertawa katanya. Memang Pak Jokowi itu selalu mengatakan kepada bawahnya jangan korupsi. Sedangkan Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Ahok itu kan bersih, Pak Ganjar itu bersih dari korupsi. Dan orang-orang yang seperti itu di dunia kan menteri-menteri atau di pejabat-pejabat lain kan juga manusia, pasti ada kesalahan. Dan itu bukan kesalahan presiden, karena presiden sudah berkali-kali mengatakan kalau jadi pejabat ya jangan korupsi. Kalau korupsi nanti tak gigit sendiri, katanya begitu. Dan sekarang sudah terbukti dengan adanya korupsi perpajakan atau dengan biaya cukai itu kan banyak orang-orang yang ditangkap sekarang ini. Mungkin tidak ke media tapi banyak ditangkap dan akan sedangkan Pak Jokowi, Pak Mahfud MD itu gencar-gencarnya dari zaman dulu itu akan melawan korupsi, dan korupsi dibikin undang-undang, ternyata DPR sendiri tidak menyetujuinya. Loh, itu gimana? Salah siapa itu? Kita harus cerdas memikirkan, itu harus cerdas. Itu suatu kesalahan orang banyak. Presiden tuh menurut saya tuh orang terbaik di negeri ini. Menurut saya orang paling baik lah, baik lah itu minimalnya, orang baik. Dia tuh selalu memikirkan rakyat. Orangnya lalu selegowo, hatinya tuh halus. Untuk itu harus kita benar-benar luruskan masalah-masalah yang seperti ini. Ke mafia koruptor kan memang musuh-musuhnya Pak Jokowi. Tapi ya gimana lagi, masa Pak Jokowi selalu mengurusi yang semuanya. Kan sudah membuat undang-undang atau perpu itu yang rencana perundangan itu yang akan disampaikan ke DPR itu bahwa Pak Jokowi akan memerangi koruptor dengan jalan mengambil aset-aset yang sudah diambil oleh koruptor dan akan menghukum mati. Kan itu sudah jelas. Jadi tidak ada pemihakan bagi koruptor. Itu adalah musuh presiden kita. Itu kesalahan bagi Trending Shop mengingkir kata-mata, atau mungkin Trending Shop itu suatu orang atau golongan yang memang mendukung salah satu mungkin calon presiden yang akan diusung 2004 nanti. Terus yang ketiga, mafia menggila katanya. Gini loh, pada waktu zaman dulu ya mungkin dengan mafia petrol, bayangkan berapa triliun per tahun di korupsi dengan petrol itu yang tidak berfungsi apa-apa, tapi menguras perekonomian kita bertriliun-triliun. Mafia minyak yang tidak bisa menyamaratakan hasil tambang yang berupa BBM bahan bakar yang selalu dibutuhkan negeri untuk kita, untuk Papua, wilayah Papua, Maluku itu begitu menggila harganya, bisa sampai 150.000, 100 atau 50.000. Zaman dulu masih kita itu harganya 6.000. Tapi dengan Pak Jokowi semua sudah disamaratakan, dan mafia minyak itu musuh Pak Jokowi. Itu buktinya tuh kayak gitu. Terus yang keempat, oligarki berkuasa. Memang kita itu negara Indonesia belum begitu bisa membangun, tapi
kita bukan butuh modal, yaitu dengan membangun jalan-jalan di pedesaan, jalan-jalan tol itu membutuhkan bendungan-bendungan yang dibutuhkan oleh petani-petani, pupuk-pupuk, pabrik-pabrik pupuk yang kembalikan sebagai fungsinya lagi. Yang di Aceh itu berapa tahun tuh ditutup karena tidak ada kemampuannya untuk mengelola. Dengan zaman Pak Jokowi sudah menjalankan lagi dengan penghasilan pupuk atau pabrik-pabrik pupuk itu digalakkan lagi, jangan sekarang menjadi berfungsi lagi. Itu di situ ada namanya mafia pertambangan atau mafia pupuk yang selalu membuat onar dengan menaikkan terus harga pupuk, dan itu akan di stop dengan adanya kita bikin pupuk sendiri dengan hanya mengimpor bahan-bahan pupuknya seperti gas yang tidak ada di Indonesia mungkin. Dan sekarang itu sudah ada di Aceh dua pabrik pupuk sudah dikembalikan seperti semula lagi. Terus yang kelima, rakyat makin susah, dibodohi dan dibohongi, pelan-pelan dibikin mati. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena Pak Jokowi dengan Presiden Pak Jokowi ada dengan BLT, itu bantuan rakyat kecil yang ada yang 1 juta, ada yang 600 setiap berapa bulan itu. Dan zaman dulu terus desa bantuan beda yang 1 miliar itu. Zaman dulu kemana bantuan itu? Kan belum ada. Kok ini kok dibalik-balik faktanya itu kadang-kadang saya sebagai preman desa itu ya tidak terima dengan adanya kebenaran kok dibolak-balikkan aja. Itu saya tidak terima. Di zaman Pak Jokowi pembangunan luar biasa memang, hutang, tapi kan dulu juga ditinggalkan hutang 2000 itu triliun itu 2000 triliun itu kan zaman Pak SBY, dan setiap tahun berapa itu sudah kan gitu. Dengan penambahan utang dan bunga yang lalu itu dan ditambah dengan utang untuk membangun itu memang banyak kelihatannya, tapi kita kan harus melihat pembangunan kan tidak di Jawa aja, di Jawa, di luar Jawa semua ada. Dan untuk penyelenggaraan atau untuk pengambilan kan katanya mafia menggila, yonda mafia tambang dulu sekarang sudah direm. Mafia tambang yang menguasai Tarokan ya, pulau itu sudah diambil alih sekarang menjadi milik Pertamina, milik kita gitu loh. Terus Tarokan sama Mahakam itu sudah diambil alih. Jadi jangan diputar balikkan masalah-masalah seperti ini. Terus sekarang itu modelnya hilirisasi. Dengan itu Pak Jokowi memikirkan rakyat biar dapat tenaga kerjanya itu dibutuhkan untuk pembangunan inti dengan irigasi. Tidak kayak zaman dulu pemerintah menjual hasil tambang itu cuma berupa pasir mentah. Sekarang itu tidak, nikel ya dijual baterainya seperti itu. Jadi jangan diputar balik bagi yang berpikiran seperti itu. Katanya pembangunan IKN itu pembangunannya produk PKI, katanya jangan seperti itu. Itu hilangkan saja. Bagaimana kita kepingin maju kalau tidak menghormati presiden kita yang benar-benar mengayomi rakyat. Saya tanya loh, sekarang itu benar-benar kita itu kadang-kadang tuh keterlaluan menghina itu, dan itu seharusnya Pak Jokowi itu menindak kalau menurut saya, sehingga tidak dipermainkan seperti ini, hal-hal yang akan memutar balikkan fakta itu, sehingga rakyat seperti saya itu bingung. Sebenarnya yang tidak begini kok dibilang gini. Itu sebenarnya harus ditangkap orang-orang seperti itu tuh. Biar kayak zaman dulu Mbah Harto itu ada namanya miti penerangan Harmoko itu semua ditangkepin yang tidak sesuai. Apalagi gitu orang menyanyi kayak Van Fals loh, mengkritik dengan nyanyian itu aja ditangkap, di penjara. Apalagi kayak sekarang ya tangkap. Tapi saya menghimbau pada pemerintah, saya tangkapin seperti ini yang mengaku sebagai apa tuh trendy shop itu yang selalu menghina-hina itu. Tangkap aja biar sesuai dengan kenyataannya apa yang dibilang, untuk bagi pelajaran bagi kita semua agar dalam berbicara itu harus hati-hati. Sekali lagi, berbicara harus hati-hati sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan itu termasuk fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Wow, luar biasa ya komentar-komentar dari teman-teman, dari netizen barisan Pak Jokowi ya, yang mencintai Pak Jokowi. Dan saya mungkin sependapat ya dengan abang dari Malaysia tadi, juga saya reaksi, saya masukkan ke dalam video reaksi. Masyarakat Indonesia akan merasa kehilangan, dan bahkan mungkin masyarakat Indonesia akan menangis jika nanti Pak Jokowi sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode ya. Sudah banyak sekali guys apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, prestasi beliau, bagaimana kita melihat kinerja-kinerja beliau membangun negeri kita tercinta ini, sungguh sangat luar biasa. Beliau dikagumi di dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau itu 80% lebih ya. Dan ini adalah salah satu pemimpin di dunia yang mendapatkan simpati publik, mendapatkan kepuasan dari publik yang begitu besar. Nah, seperti salah satu netizen tadi katakan bahwa kalau ada yang membenci Pak Jokowi, ya mungkin dia termasuk dalam kelompok 20% itu. Ya, walaupun Pak Jokowi ini dicintai oleh masyarakat Indonesia, tetapi kita tidak menafikan bahwa beliau juga banyak mendapatkan hujatan, serangan, cacian, mulai dari fitnah bahwa Pak Jokowi ini adalah anak PKI, kemudian ijazah palsu, ya, dan presiden petugas partai, oligarki, dan segala macam serangan-serangan terhadap beliau yang sangat begitu gencar, luar biasa ya. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Jokowi sampai dengan saat ini masih tetap kuat bertahan, tahan banting beliau ya. Dan saya merasakan sangat luar biasa di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, beropini ya. Itu diberikan ruang yang sebebas-bebasnya. Asalkan tidak meluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu fitnah, melecehkan ya, merusak nama baik seseorang. Nah, selanjutnya teman-teman, kita fokus kepada siapa sosok nanti yang akan menjadi pengganti dari Pak Jokowi. Yang jelas seperti dikatakan oleh netizen tadi juga bahwa bukan sosok yang mengusung tema perubahan. Tentu kita butuh sosok yang meneruskan, melanjutkan program beliau, apa yang sudah beliau lakukan itu dilanjutkan, bukan di riset pabrik ya, diulang lagi, mulai lagi dari nol. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan tayangan-tayangan tadi menjadikan kita semakin dewasa dalam berpolitik dan membuka wawasan kita ya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.